KNVB bebaskan Sintayong, pilih 3 striker keturunan Belanda demi lihat timnas Indonesia mentas di Piala Dunia. Pelatih Sintayong masih punya peluang besar untuk menarik striker keturunan Belanda ke skuad timnas Indonesia. Apalagi KNVB selaku Federasi Sepak Bola Belanda tidak menyertakan striker murni ketika berlaga di Euro. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia masih belum menemukan jawaban atas kebuntuan lini depan yang selama ini terjadi di era Sintayong. Bagaimana tidak, sejumlah striker berkelas telah silih berganti mengisi lini depan timnas Indonesia seperti Hoki Caraka, Malik Rizaldi, Dimas Derajat, dan Ramadan Sananta. Baru-baru ini Sintayong juga bereksperimen dengan menurunkan duet Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangoen di lini serang timnas Indonesia. Namun semua taktik tersebar tampaknya belum membuahkan hasil lantaran mayoritas gol yang tercipta bagi timnas Indonesia berasal dari sektor lainnya. Untuk mengatasi hal itu, Sintayong mengungkap bahwa dirinya tidak menutup kemungkinan bakal kembali mencari striker keturunan Eropa. Nama-nama seperti Ole Romagnoli dan Jens Ruijten kemudian muncul sebagai kandidat utama yang dirumorkan bakal menghiasi lini serang timnas Indonesia. Di luar pemain tersebut ada striker keturunan Belanda yang punya peluang besar untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Respons Ole Romagnoli dapat tawaran jadi pemain naturalisasi, tak menolak. Penyerang FC Utrecht Belansa, Ole Romagnoli ternyata sudah dilobi Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Pemain 23 tahun itu digadang-gadang menjadi WNI lewat jalur pemain naturalisasi. Diketahui di timnas Indonesia belum memiliki pemain diaspora untuk posisi striker. Timnas Indonesia saat ini memang membutuhkan tambahan amunisi lagi. Terlebih mereka akan tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga zona Asia. Pada September mendatang, Indonesia akan bertemu tim kuat seperti Arab Saudi dan Jepang. Karenanya skuad Garuda butuh tenaga tambahan. Salah satu pemain yang digadang-gadang adalah Ole Romagnoli. Namun rupanya masih panggang jauh dari api. Garuda sepertinya sulit mendapatkan Ole Romagnoli. Ia memilih tidak mengikuti jejak pemain naturalisasi lainnya. Ole mengaku sudah dihubungi Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Saat dihubungi dan berkomunikasi, dirinya didampingi agen. Ole tidak secara tegas menolak tawaran. Namun menurutnya saat ini bukan waktu yang tepat. Peluang striker tangguh kecil gabung timnas Indonesia, Ketua PSSI Erick Thohir cari opsi lain. Ketua PSSI Erick Thohir dan Sintayong terus berupaya merekrut pemain grade A dari Eropa. Erick Thohir mengatakan tidak mudah merekrut pemain grade A, terutama pemain grade A posisi striker. PSSI sangat ketat melakukan penjaringan pemain striker grade A. Ole Romagnoli salah satu striker pemain grade A yang diincar PSSI. Pemain asal Belanda itu berkali-kali dihubungi PSSI, namun belum memberikan kepastian jawaban. Sintayong terus berjuang menyusun skuad timnas Indonesia. Leg 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 Irak versus Indonesia. Sintayong punya kesempatan membalas kekalahan dari Irak. PSSI sudah lama mengincar Ole Romagnoli bergabung skuad timnas Indonesia. Ole Romagnoli masih ragu karena masih menunggu panggilan bergabung skuad timnas Belanda. Namun nama Ole Romagnoli belum kunjung masuk skuad timnas Belanda. Ingin naturalisasi striker Bayern Munchen, PSSI akan bersaing dengan negara peringkat 85 dunia. Federasi Sepak Bola Indonesia harus siap bersaing dengan tim peringkat ke-85 dunia jika ingin menaturalisasi penyerang Bayern Munchen, yakni David Jonathans. Nama David Jonathans kembali mencuat belakangan ini seiring kebutuhan timnas Indonesia akan penyerang baru jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Diutarakan oleh Sintayong, skuad Garuda akan menambah amunisi di sektor depan dengan mencari pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Sejak pernyataan Sintayong itu, beredar kabar bahwa pilihan utama untuk sektor depan jatuh ke penyerang muda milik FC Utrecht, yakni Ole Romagnoli. Namun hingga kini proses naturalisasi Ole Romagnoli urung menemui kejelasan. Apalagi setelah Erick Thohir menyebut dirinya tak bisa mengonfirmasi proses naturalisasinya. Karenanya PSSI pun bisa mencari opsi penyerang keturunan lainnya di Eropa. Salah satunya adalah penyerang Bayern Munchen, David Jonathans.
Penyerang berusia 20 tahun itu sempat menjadi buah bibir jelang Piala Dunia U20 lalu di kalangan pecinta sepak bola tanah air karena punya darah keturunan Indonesia. Meski punya darah keturunan Indonesia, PSSI tak akan mudah menaturalisasinya begitu saja. Apalagi diketahui David Jonathans lebih memilih negara peringkat ke-85 dunia, yakni Luksemburg. Karena memegang paspor Luksemburg, David Jonathans pun memilih membela negara kecil tersebut ketimbang bermain untuk Belanda dan Indonesia. Diketahui pemain yang bisa bermain sebagai winger kiri dan winger kanan ini telah bermain untuk di tim kelompok umur Luksemburg sejak U15 hingga U21. Kini ia pun telah berhasil menembus tim senior Luksemburg dan mencatatkan 3 penampilan sejak debutnya pada Juni 2023 lalu. Karena telah tampil bagi Luksemburg di tim junior hingga senior, tentu sulit bagi PSSI membujuk atau menaturalisasi David Jonathans untuk bermain bagi timnas Indonesia. Alhasil bisa dikatakan pintu bagi David Jonathans membela tim merah putih sudah tertutup, meski dirinya kini tak jadi pilihan utama di tim senior Luksemburg. Sekadar tambahan, David Jonathans memiliki karier yang cemerlang di usia muda. Pada tahun 2020 lalu, ia dipinang oleh Bayern Munich U17. Hingga kini David Jonathans masih bermain di tim muda Bayern Munich yang berlaga di kasta keempat sepak bola Jerman. David Jonathans sudah tampil reguler bagi Bayern 2 dengan mencatatkan 26 penampilan dan mencetak 2 gol serta 3 assist. Ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda tak ciut nyali. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong tidak gentar menghadapi tim besar Asia pada ronde ketiga babak kualifikasi Piala Dunia. Sebab tim Garuda besutannya memiliki kekuatan fisik sama dengan peserta lain. Diketahui timnas Indonesia tergabung dalam grup berat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda akan melawan Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Kendati begitu, timnas Indonesia juga tidak boleh sombong. Walau di timnas U23 sempat mengalahkan Australia, Shin Tae-yong tetap mengevaluasi performa anak asuhnya. Terbaru, timnas Indonesia mengalami kekalahan 0-4 atas Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023. Diketahui pelatih Shin Tae-yong harus mulai bersiap-siap menghadapi ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia yang tergabung di grup bersama raksasa Asia, Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Timnas Indonesia akan memulai laga pada 6 September mendatang. Skuad Garuda akan bertandang ke markas Arab Saudi. Untuk menghadapi lawan-lawan berat ini, Shin Tae-yong tentunya perlu penambahan pemain diaspora yang punya grade A. Diharapkan penambahan pemain ini bisa terlaksana sebelum September mendatang. Publik juga berharap kiper FC Dallas, Martin Paes sudah bisa bergabung bersama timnas Indonesia. Diketahui Paes sudah sah menjadi WNI. Hanya saja Paes belum bisa gabung karena ada masalah sehingga masih menunggu sidang di CAS. Bersaing dengan tim kuat di kualifikasi Piala Dunia 2026, pastikan timnas Indonesia tak gentar. Timnas Indonesia dipastikan melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah memastikan melaju ke putaran ketiga, tim asuhan Shin Tae-yong harus menghadapi situasi yang berat. Timnas Indonesia bergabung bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina. Melihat hasil undian ini, timnas Indonesia bergabung dalam tim sulit. Tim Merah Putih akan memulai perjuangan di putaran ketiga ini pada September mendatang. Bergabung dalam grup C, perjuangan timnas Indonesia tak akan mudah. Tak terlepas dari itu, melihat lawan-lawan skuad Garuda akan jadi kesempatan bagus buat timnas Indonesia. Persaingan di grup C ini memang berat tetapi peluang timnas Indonesia lolos ke putaran selanjutnya pun masih terbuka. Pasalnya, saat juara grup dan runner-up grup C dipastikan langsung lolos ke putaran final Piala Dunia, ada peluang lain. Sebab peringkat ketiga dan keempat dipastikan bisa memperebutkan tiket ke putaran final melalui putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Shin Tae-yong pun mengaku menargetkan timnas Indonesia untuk bisa mengamankan posisi ketiga atau keempat agar bisa lolos ke putaran keempat. PSSI ungkap alasan butuh pemain naturalisasi timnas Indonesia. Shin Tae yang haus gelar fokus Piala Dunia 2026. Pikiran PSSI sudah ke depan menghadapi Piala Dunia.
Timnas Indonesia siap memberikan kejutan melaju Piala Dunia 2026. PSSI sudah memikirkan Timnas Indonesia lolos ronde 3 Piala Dunia. Shin Tae yang menyerukan butuh tambahan pemain naturalisasi. Pemain naturalisasi bisa menyeimbangkan lawan main level Eropa. Indonesia lolos ronde 3, ada 10 pertandingan Timnas Indonesia jalani. 5 pertandingan home dan 5 pertandingan away. Dalam menghadapi Piala Dunia, Shin Tae yang sudah tahu kelemahan pemain Timnas Indonesia pada bagian kekuatan fisik. Kekuatan fisik orang Indonesia masih lemah bila dibandingkan fisik orang Korea Selatan. Shin Tae yang pernah mengatakan fisik orang Indonesia dan Korea Selatan punya kesamaan, tapi yang membedakan adalah kekuatan fisik. Shin Tae yang juga tidak ingin banyak pemain cedera pada saat pertandingan berlangsung. Butuh pengganti pemain cedera dengan pemain kuat. Shin Tae yang mengakui fisik orang Eropa lebih kuat dan tinggi. Itulah alasan Shin Tae yang butuh banyak pemain naturalisasi dari Eropa. Timnas Indonesia lolos fase 3 kualifikasi Piala Dunia, naturalisasi jadi strategi penting. Ragam komentar mengiringi keberhasilan Timnas Indonesia melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ragam komentar pun tak lepas membahas kunci sukses dari Garuda melaju jauh di babak kualifikasi Piala Dunia, mengingat pencapaian tersebut adalah kali pertamanya. Sebelumnya Timnas Indonesia selalu kandas di babak penyisihan grup dan tentunya kalah bersaing dari 2 tim Asia Tenggara seperti Thailand dan Vietnam. Namun itu dulu, kini Indonesia menjadi kekuatan baru sepak bola Asia Tenggara setelah sukses menjadi runner-up grup F. Pada laga terakhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia, Timnas Indonesia sukses menumbangkan Filipina dengan skor 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Bertanding di depan puluhan ribu penonton, 2 gol tercipta dari aksi Tom Haye dan Rizky Ridho. Selain permainan ciamik dan pantang menyerah anak asuh Shin Tae-yong, keberhasilan Timnas Indonesia mengalahkan Filipina adalah strategi naturalisasi pemain diaspora untuk memperkuat Timnas Indonesia jadi strategi penting dalam pencapaian sejarah sepak bola Indonesia. Para pemain berdarah Indonesia sukses menjawab kepercayaan masyarakat Indonesia dengan kerja keras sepanjang pertandingan. Mereka pun kini menjadi bagian sejarah sepak bola Indonesia. Karena selain lolos fase 3 kualifikasi Piala Dunia zona Asia, Timnas Indonesia pun dipastikan lolos Piala Asia yang akan dilaksanakan di Arab Saudi pada Januari 2027 mendatang. Kejutan Timnas Indonesia diperkuat pemain baru di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia akan diperkuat wajah baru di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Hal itu disampaikan Kapten Asnawi Mangkualam usai timnya memastikan diri menang atas Filipina. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda lolos ke putaran ketiga setelah menjadi runner-up grup F. Tim itu mendampingi Irak yang menjadi juara grup. Asnawi mengatakan Timnas Indonesia akan dihadapan ujian berat dalam fase ketiga ajang tersebut. Namun dia pastikan timnya tidak akan gentar dan malah bakal bertambah kuat. Asnawi mengungkapkan harus optimistis karena kami banyak pemain-pemain yang akan datang nantinya akan saling berganti. Selain itu, Asnawi mengatakan segala kemungkinan dalam sepak bola memang bisa terjadi. Jadi dia pastikan Timnas Indonesia masih punya mimpi tampil dalam pesta sepak bola dunia itu. Asnawi mengatakan Timnas Indonesia akan bersiap kembali beberapa bulan ke depan. Sebab para pemain akan lebih dahulu kembali ke klub masing-masing untuk mengarungi kompetisi.